Apa kalau ada perempuan pakaiannya berukut berjilbab itu pasti wanita solihah? Belum tentu. Apa dipikir kalau pakai jilbab itu mesti anti pacaran? Belum tentu, ndak jelas. Apa kalau pakaiannya berukut berjilbab, rajin pengajian, muslimatan, datang tahlilan ikut, yasinan ikut, itu adalah istri solihah? Belum tentu. Kadang pakaiannya berukut berjilbab tapi suka ngomelin suami, nyelatuan nang bojo. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko? Aku ngerti. Sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Alim, para kiai, para bunyai, para pimpinan dan pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, para sesepuh semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Berdarah tubuh Rasulullah ya bengkak-bengkak. Nabi Muhammad itu kalau kena lempar batu ya bengkak, ya berdarah. Makanya masyarakat Reng Banyuanyar, kalau ada orang Banyuanyar kena lempar batu kok bendol dan berdarah, jelas dia umatnya Nabi Muhammad. Lah sekarang ada orang Banyuanyar kena lempar batu teyeng, orangnya meringis, batunya yang hancur berkeping-keping, mungkin dia umatnya Limbat. Lu dilempar batu, dimusuhi kayak malah didoakannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayahmu, petunjukmu kepada kaumku itu, mereka memusuhi aku karena mereka belum mengerti. Ya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu kalau menghadapi orang nakal itu enggak dianggap orang jelek, tapi dianggap orang yang belum baik. Kok kayak gak mudeng ya diomong ya. Kanjeng Nabi ku lek ngadepi wong nakal enggak dianggap sebagai wong elek, tapi wong sing durung apik. Elek karo durung apik sami napa beda? Beda. Lo pada jubek sarang kita sae. Neka lain neka. Mon jubek sobung harapan dadi reng bagus. Tapi mon kita sae, beda harapan suatu saat berubah dadi sae. Ngono. Lain. Jadi orang nakal itu jangan dianggap orang jelek, tapi anggap dia sebagai orang yang belum baik. Ditelateni, diapii, nanti lama-lama dia berubah jadi baik. Jadi kula ben panjenengan sedaja. Di bedenang alam dunia neka. Atoreh nyontoh prinsipnya dokter. Dokter neka
pinteronggu dokter neka. Dokter menabi menghadapi reng sakit itu enggak dianggap sebagai orang yang mau mati, enggak. Dalam pandangan dokter, orang sakit itu bukan orang yang mau mati, tapi dianggap sebagai orang yang belum mati, belum sehat. Duh, Radin tapi on. Orang sakit nih kak, benereng sing arep mati ki apa bahasa Madurane? Hah? Reng sakit nih kak benereng sing para mati ya. Kan reng sakit nih kak, reng sing kita sehat. Kita beres. Hei dia tak beres. Nggak ada dokter ngadepi orang sakit kok dianggap sebagai orang yang mau mati. Masa dokter ngadepi orang sakit kok udah biarin jangan diganggu, itu mau mati, nggak ada. Yo ditelateni, dirawat, diobati, lama-lama sehat, terbukti lama-lama sehat. Maka Nabi Muhammad kalau menghadapi orang yang nakal itu tidak dianggap sebagai orang jelek, tapi dia orang yang belum baik. Ditelateni, lama-lama jadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya campur pakai bahasa Jawa boleh apa enggak ya? Boleh. Neka menang reng Madura dibanding reng Jawa. Rata-rata reng Madura neka oneng cak Jawa. Kan reng Jawa tak oneng cak Madura. Menengahnya campuran aja. Oke, kita kembali bahwa Nabi Muhammad itu adalah penganten. Jadi kalau menggambarkan sifatnya Nabi Muhammad seperti penganten. Coba semua jenis makanan dimasak, dibikin, dipersiapkan itu untuk penganten, betul? Tapi manten makannya cuma sedikit. Sekonik. Padahal semua makanan dibikin itu untuk manten. Tapi manten itu makan cuma dikit. Lihat, orang jadi manten pas duduk di pelaminan, di dekorasi, kasih makan satu piring, paling yang dimakan cuma sepucuknya sendok, dikit banget. Jadi ono manten lungguh kuwade dikei mangan sak piring munjung kok entek, iku manten celutak. Dikit dia makan, kasih apem spesial yang paling enak, paling cuma diambil dicuil dikit. Karena manten tahu ada apem yang jauh lebih enak lagi. Sing duwe apem gak usah melu keplok. Halo? Masakan semuanya dibikin, disiapkan untuk manten, tapi manten ngambil dikit, makannya cuma dikit. Yang seneng siapa? Yang tukang ngabisin siapa? Pengiring. Pengiring baru datang udah dapet jajan kotaan, dapet teh botol, duduk dikasih makan, kasih minum, pulang dapat berkat. Makanya diarani pengiring, itu artinya peng-pengan isine piring. Jagat raya semesta ini diciptakan Allah untuk Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak mau serakah. Nabi Muhammad hanya menikmati sedikit saja. Nabi Muhammad pengen umatnya yang menikmati. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditawari, ini semua gunung akan berubah menjadi emas untuk modal perjuangan supaya nggak kekurangan dana. Nabi Muhammad nggak mau. Pernah ditawari matahari taruh di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, Nabi Muhammad nggak mau. Bahkan seringkali ketika lapar, perut beliau yang suci dan mulia itu diganjel dan diikat pakai batu. Prinsipnya Nabi Muhammad,
Biar aku lapar, yang penting umatku kenyang. Biar aku sengsara dan menderita, yang penting umatku mulia dan bahagia. Kalau ada penderitaan, aku yang menderita duluan, umatku belakangan. Tapi kalau ada mulia, enak, bahagia, aku belakangan. Biar umatku yang merasakan enak duluan. Coba sekarang nyari pemimpin yang kayak gini, gampang apa susah? Susah. Kalau pemimpin sekarang ini nggak gitu. Kalau ada enaknya, perutku harus jemblung duluan. Kalau ada bantuan, aku harus ngambil banyak duluan. Baru rakyatnya dipiuri dikit-dikit, namanya BLT, bantuan langsung tukaran. Tapi kalau ada sengsaranya, rakyat dijadikan korban, dia lepas tangan. Makanya hati-hati kalau nyari pemimpin, jangan yang model kayak gitu. Cari pemimpin yang seperti Nabi Muhammad. Aku lapar nggak apa-apa, aku siap menanggung lapar, perutku tak ikat pakai batu, yang penting umatku kenyang. Aku menderita sengsara, yang penting rakyatku mulia dan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya wajib hukumnya kita memperingati Maulid Nabi. Bahkan seharusnya memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Walaupun memang Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tapi memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Sebaiknya memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Tujuannya supaya penceramah-penceramah itu laris. Ya, sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali, terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, perilaku hidup Nabi yang merupakan cermin agung bagi kita, uswatun hasanah bagi kita, untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah. Karena jarak antara kita dengan Nabi Muhammad itu sangat jauh. Sementara kita disuruh mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ibarat sumber mata air yang airnya bersih, jernih, airnya sangat bening. Sedangkan kita ini sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Nabi Muhammad itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Lah orang Banyuanyar ini banyunya butek. Bukan anyar banyunya. Sungai kecil yang butek, bahkan ada yang bukan hanya sekedar sungai kecil, ada yang sudah jadi peceren. Itu orangnya datang di pojokan itu. Malah ada yang sudah jadi sapi tank. Sehingga wajib bagi kita untuk mendekat ke sumber mata air agar mendapatkan jernih, bening, bersih airnya, supaya butek kita itu lama-lama jadi bening. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Lah kalau kita mau mendekat ke sumber mata air, sulit. Kita sulit mendekat kepada Nabi Muhammad. Ya paling tidak kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, agar kita yang kotor, yang butek dan keruh ini mendapatkan gerojokan air bersih, air bening, supaya butek kita hilang, lama-lama kita pun jadi bersih, jernih dan bening. Amin Allahumma. Siapa sungai besar yang airnya masih bersih yang harus kita dekati? Tidak lain adalah para ulama, para kiai,
yang kiai ongguan, kiai ongguan, ya berarti beda kiai sing tak ongguan, beda. Ki zaman kedineka banyak, ki tampilannya kedi kiai, kan hakikatnya benar kiai. Banyak termasuk saya ngocak. Lah kalau kiai beneran itu pernah mondok di pesantren dan mondoknya lama. Dia bisa menguasai berbagai macam fun dan disiplin keilmuan. Emang bisa ngaji, bisa baca kitab kuning, faham nahwu, sorob, qawaid, usul fikih, mustalah hadis, tahu asbabun nuzul, tahu sababul wurud. Yang dibaca urut Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu kiai beneran. Kalau bener kiai, keng tampilannya kadi kiai, neka saya baca bener Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikonya ngereng torikoh internetiyah. Hati-hati. Kita harus ikut yang kiai beneran karena kita hidup di zaman yang keruh. Zaman ini ibarat air itu butek keruh. Air kalau keruh, butek, isinya nggak jelas, betul? Karena airnya butek, maka isinya nggak jelas. Ini kecil apa besar, kene apa raja, tak jelas karena airnya butek. Iki gembuk apa atos, iki ndek apa dawa, iki lincip apa bendol. Nggak jelas karena airnya keruh, karena airnya butek. Zaman sekarang ini nggak jelas. Ini baik apa buruk, ini bener apa salah, ini halal apa haram, ini kiai apa bukan kiai, nggak begitu jelas. Ini ahlu sunnah wal jamaah apa bukan ahlu sunnah wal jamaah, nggak jelas. Bahkan ini Islam apa bukan Islam, nggak jelas. Buktinya yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga kurang semangat. Yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga. Yang enggak Islam korupsi, yang Islam juga. Yang enggak Islam ngerasani, yang Islam juga. Yang enggak Islam gendaan, yang Islam juga. Sekarang ini zamannya enggak jelas. Adik-adik tolong jangan teriak-teriak. Ya, nanti kalau sampean teriak-teriak terus, tak suruh mindah sama banser karena ganggu bapak dan ibunya yang lagi ngaji. Apalagi teriakmu sarung, gak mungkin tak tunjuk, gak mungkin. Saya itu paling gak suka kalau ada orang yang kakean cangkem, gak suka. Kalau kamu berprestasi, kamu siap-siap, nanti tak panggil naik, buktikan prestasimu, bukan cuma dapat hadiah sarung, tambah duit. Tapi kalau kamu sekarang sarung, begitu tak panggil naik, ternyata kamu nggak bisa apa-apa, tak jongkrokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya kalau akhir-akhir ini saya interaksi dengan anak-anak itu memang tujuannya satu, pengen tahu, pengen mencari potensi dari anak-anak bangsa. Kalau ada yang berprestasi agar bisa menjadi motivasi bagi anak-anak yang lain, sekaligus menggerakkan orang tua agar punya anak yang baik. Saya pengen anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak yang tangguh. Kayak tadi malam saya di Lamongan itu ada anak tunanetra perempuan, dia masih kelas 2 SLB, sekolah luar biasa, masih kecil tunanetra, naik ke panggung pakai kacamata, dia nggak bisa ngelihat. Tapi ternyata dia sudah hafal beberapa juz Al-Quran, bacaannya fasih, tajwidnya bener, tartil, suaranya bagus. Nah kayak gitu kan orang yang nonton, yang dengerin aja pada nangis. Nah kalau punya anak cuma teriak-teriak kayak gini,
Udah ini anak gangguan model kayak gini. Loh, sekarang ini zamannya keruh ndak jelas. Maaf, yang datang ke sini ini lo nggak jelas. Apa memang niatnya betul-betul mau ngaji? Belum tentu. Ada kok yang niatnya cuman sekedar pengen deket sama Abah Anza. Ada. Pokoknya orangnya sekarang pakai baju warna hitam. Dia tuh udah lama memendam rindu sama aku. Aku tuh kalau ada yang rindu krosong. Loh sekarang ini ndak jelas. Apa kalau ada perempuan pakaiannya berukut berjilbab itu pasti wanita solihah? Belum tentu. Apa dipikir kalau pakai jilbab itu mesti anti pacaran? Belum tentu, ndak jelas. Apa kalau pakaiannya berukut berjilbab, rajin pengajian muslimatan, datang tahlilan ikut, yasinan ikut, itu adalah istri solihah? Belum tentu. Kadang pakaiannya berukut berjilbab tapi suka ngomelin suami, nyelatuan nang bojo. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko? Aku ngerti. Sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Lah peringatan Maulid Nabi ini tujuannya apa? Ya agar kita makin mencintai Nabi Muhammad. Kemudian langkah berikutnya mencontoh dan meneladani perilaku hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diantara fadilahnya peringatan Maulid Nabi, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, jagat raya semesta pun ikut berbahagia. Para malaikat menyambut dengan sukacita, riang gembira. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Malaikat senang, bersukacita, bersukaria, gembira dan bahagia. Sebaliknya setan-setan, endi setane mau mana ya? Nah, setan-setan mangkel, geting, gelo, benci. Makanya sederhana, kalau ada orang seneng dengan peringatan Maulid Nabi, berarti dia seneng dengan kelahirannya Kanjeng Nabi, berarti dia bolone malaikat. Kalau ada orang nggak seneng dengan peringatan Maulid Nabi, berarti dia nggak seneng dengan kelahirannya Nabi. Lah orang seperti itu berarti bolone. Kalau ngomong setan jangan sambil ngelihat saya dong. Masa ada setan semanis ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Riwayatnya sangat masyhur para jamaah. Manusia yang paling terlaknat di jagat semesta ini, bahkan dikutuk oleh Allah, manusia paling bejat, itu namanya Abu Lahab. Sebejat-bejatnya manusia itu ya Abu Lahab, sampai dilaknat Allah. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ada satu surat khusus bahas Abu Lahab, namanya juga surat Al-Lahab. Itu Allah mengumpat Abu Lahab. Perhatikan, tabbat yada abi lahabi watab. Dan membacanya nggak boleh watab, harus watab. Saking gregetennya Allah sama Abu Lahab, saking bencinya Allah sama Abu Lahab, itu sampai diumpat. Tabat itu umpatan dalam bahasa Arab. Sakingannya kiai-kiai sepuh dulu itu halus-halus, hanya dimaknani celaka Abu Lahab. Padahal tabat itu artinya lebih dari celaka. Kalau orang Jawa bilang yo misuh. Tahu misuh nggih? Siapa ngomong contoh nih mau? Ya ndak usah contoh. Pokoknya tabat itu ya apa ya? Tabat itu suh ngono. Misuh kan jebe sarang Madura nika lain misuna. Lek Madura niku misuh paten.
celeng ngono. Patek celeng. Nah, kalau patek bahasa Jawa itu kan untuk gini. Jadi nggo ganjel kayu itu namanya patek. Pantek. Ya wes, memang kita beda kok bahasanya kok. Tapi kan kita sama makhluk Allah. Halo? Saya kaget. Saya datang naik panggung lihat jamaahnya kok cantik-cantik ya. Aku gemeter. Aku kok baru tahu ya kalau orang Kalibaru tuh cantik-cantik. Sing elek gak usah melu ayem. Sing tak maksud iku Seradin. Wis coba tak usah norak-norak. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh. Sebejat-bejatnya Abu Lahab itu pernah bergembira ketika dia mendengar kabar kelahirannya Nabi Muhammad. Ketika mendengar kabar lahirnya Nabi Muhammad yang disampaikan oleh budaknya sendiri namanya Suwaibah Aslamiyah. Wahai tuanku Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir, anaknya Aminah sudah lahir, laki-laki. Dia seneng, sampai diriwayatkan Abu Lahab itu sampai lincak-lincak. Sampai apa ya lincak-lincak itu bahasa Maduranya ini. Hah? Caalonca, sampai caalonca. Lah ini ada apa namanya orang Jawa sama orang Madura jadi berantem gara-gara alonca. Ada orang Madura mikul beban berat. Ini pas lagi di kapal. Dia keberatan, meteng. Nah, dia pengen jalannya cepet. Ketemu sama orang Jawa. Dibilangin, cak alonca. Nah, padahal maksudnya itu suruh pelan-pelan. Cemikul rebere kok alonca patah itu ya. Rumangsane dikon mencolot. Padahal alonca itu kalau bahasa Jawa pelan-pelan cak. Nah tapi bahasa Maduranya alonca kan dikon mencolot. Mikul abot-abot dikon mencolot. Abu Lahab ini kan sampai cak alonca. Saking ledur. Onggu tang keponakan wis lahir laki. Enggi tuanku Abu Lahab, keponakanmu lahir laki-laki. Seketika budak yang bernama Suwaibah Aslamiyah yang membawa berita itu langsung dibebaskan. Kamu sekarang aku bebaskan, kamu bukan budak lagi, kamu sekarang merdeka. Loh, karena peristiwa itu besok di akhirat, setiap hari Senin, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan, khuffifa anhumul adzab minan nar kulli yaumil itsnain. Abu Lahab itu siksanya diringankan seringan-ringannya setiap hari Senin. Karena dia pernah gembira mendengar kabar kelahirannya Nabi Muhammad. Tiap hari Senin, Abu Lahab yang dihukum dengan hukuman paling dahsyat di neraka itu siksanya diringankan seringan-ringannya. Pokok dino Senin ngono ku Abu Lahab dintas, siksane enteng, engko Selasa dincekno maneh. Loh, Abu Lahab yang senakal itu, yang sebejat itu, halo, pernah seneng mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, itu aja siksanya diringankan. Apalagi orang Banyuanyar, senakal-nakalnya orang Banyuanyar, kan nggak ada apa-apanya dibanding nakalnya Abu Lahab. Nggak level. Nakalmu lo nakal lopo, ndak level. Asal masih punya iman, seneng dengan kelahiran Nabi Muhammad, bukan hanya diringankan dari siksa, insya Allah dibebaskan dari siksa neraka. Ngono kok jarene maulid bid'ah, peringatan maulid bid'ah. Oh colok engkak gene.
Mau tak seneng. Ndak usah mengelok-elokkan. Tak usah cangut-cak. Lah kemudian iya ya. Lah kemudian iya sayang, aku tahu. Aku tahu kamu udah lama nungguin aku. Tapi aku sempet heran juga, tak pikir paling jamaahnya dikit. Karena aku kan udah tadi disampaikan sama MC udah lebih dari 10 tahun aku syiar ke wilayah Banyuwangi termasuk Kalibaru. Tak pikir kamu tuh udah bosen sama aku. Apalagi sekarang kan bermunculan penceramah baru. Sempet khawatir sih kamu berpaling ke lain hati. Gak nyangka kalau ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Kalau tahu kayak gini aku tuh jadi makin sayang sama kamu. I love you semuanya, I love you. Love you. Sing tuwek gak usah. Tuwek melukis bae. Gila nih. Khusus sing nom ngene. Iki untune kari loro ngene. Nah, tak balekno sing tuwek. Ada yang nanya, Abah, penceramah seangkatan Abah itu sekarang udah jarang kedengaran, udah banyak yang redup karena bermunculan penceramah baru. Tapi Abah tetap eksis, bahkan Abah tetap FYP, nggak kalah viral. Rahasianya apa sih? Aku jawabnya sederhana, karena aku mencintai jamaah, maka jamaah juga mencintai aku. Itu juga karena kamu sayang. Kalau bukan karena kamu, aku bukan siapa-siapa. Kasih ya. Siapa ngomong CNDL? Kamu itu tinggal dengerin. Nun sewu yai kula kalih seliwar-seliwer nggih. Afwan, pangapunten ya. Ini caranya menyenangkan jamaah biar kerasan ngajinya. Dah. Lah Rasulullah itu diutus sebagai uswatun hasanah, contoh dan teladan bagi kita. Nah, ajaran-ajaran Rasulullah itu namanya agama. Cukup enggak ini waktunya ya? Nah, agama bisa tegak di atas 3 dimensi. Ini mulai ngaji bener. Ditirukan sama-sama ya. 3 dimensi itu pertama namanya dimensi ritual. Bareng. Yang ikut menirukan saya doakan mudah-mudahan barokah. Banyak duitnya. Banyak rezekinya. Banyak pahalanya. Gampang urusannya, gampang nyari utangan. Lo kok emoh lo? Yang diutangin lupa nggak nagih. Nah ngono. Yang nggak ikut menirukan, pokoknya nanti kalau tidur awas, ndak inget apa-apa. Pertama namanya dimensi ritual, bareng. Yang kedua dimensi sosial. Yang ketiga dimensi intelektual. Oke, saya urut. Pertama ritual. Ini menyangkut ritus-ritus religius yang sesungguhnya semua agama punya. Kalau Katolik ada namanya misa. Kayak kemarin Paus Fransiskus datang ke Indonesia mengadakan misa akbar di GBK. Kalau Kristen Protestan namanya kebaktian. Kita umat Islam banyak. Kalau umat Hindu ada semedi. Lah kita umat Islam banyak banget. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zikir. Termasuk ini bagian dari ritual. Bahkan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini udah masuk wilayah
ekstrim ritual. Semua itu dihubungkan dengan agama. Orang kita, coba, kalau ada masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng, itu disebut rumah ibadah. Loh, compok kok ibadah? Masuk rumah ibadah, masuk rumah wong Islam ya sholat, entul-entul jadi gulik-gulik, endut-endut. Pakaiannya bapak-bapak itu ada yang nyebut busana muslim. Lah, pakaianmu kapan lek syahadat? Kok diarani muslim? Mbuh kok gak ngerti ya. Kayak yang saya pakai ini dibilang kopiah haji, padahal belum pernah ke Mekah. Warnanya putih dibilang kopiah haji, numpak pesawatnya belum pernah. Di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Loh, berarti tahu itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tahu takwa. Lah mungkin masyarakat Banyuanyar pengen niru, boleh silahkan bikin tempe iman. Onde-onde ikhlas, tape subhanallah, getuk naudzubillah min dzalik. Jadi udah masuk wilayah ekstrim ritual. Halo? Cuma sayangnya lebih menonjolkan atribut daripada nilai. Hanya tampilannya saja, hanya gebyarnya saja, casingnya saja, tapi minim dari esensi. Saya sering sampaikan kritikan, Indonesia ini terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah. Terlalu banyak ceramah tapi kurang terarah. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak pinter jadi contoh. Nggak usah keplok, engkau nanti arahnya ke saya nanti. Loh, sekarang gitu. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak bisa jadi contoh. Pinter ceramah tapi dia nggak bisa jadi uswah. Pandai berorasi, nggak pandai berekspresi. Di Indonesia ini tak cari tukang pidato, tukang ceramah, banyak banget, banyak belajar sapirang-pirang. Kalau hanya sekedar pidato, hanya sekedar ceramah, cari di Google sapirang-pirang. Tapi yang benar-benar bisa menjadi contoh, benar-benar bisa menjadi uswah, lah ini yang jarang-jarang. Halo? Sehingga coba pikir toh, di Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara itu dikasih mauidhah hasanah. Kayak ini ya, peringatan Maulid Nabi, mauidhah hasanah. Nanti bulan Rajab ada peringatan Isra Mi'raj, mauidhah hasanah. Mendekati Ramadan itu menyongsong bulan suci Ramadan, mauidhah hasanah. Nanti ada nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran, mauidhah hasanah. Lebaran, halo? Ya Allah, ya Allah. Madura apa yang ngarani lebaran? Telasan, halal bihalal, mauidhah hasanah. Orang mau berangkat haji walimatus safar, mauidhah hasanah. Walimatun nikah, mauidhah hasanah. Walimatul arus, mauidhah hasanah. Walimatut tasmiyah, mauidhah hasanah. Walimatul khitan, mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua acara-acara itu. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Ini saya belum pernah. Di mana-mana mauidhah hasanah, tapi asarnya kok kayak nggak ada. Nggak bisa merubah masyarakat menjadi baik. Ya karena hanya mauidhah bukan uswah, hanya pidato bukan contoh. Makanya yang dipidatoni nggak ngefek. Orang datang ke pengajian dipidatoni, mari kita yang rukun, jangan terpecah belah, jangan bermusuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dikon rukun. Sampai rumah ya berantem karo bojone. Embo. Kadang cuma masalah sepele, pembagian warisan tanah selisih semeter itu karo tretan ndak rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko? Heeh, saiki ketoke wonge nggawe jilbab kembang-kembang.
Ya Allah. Dipidatoni wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggunjing saudara sendiri, ojo ngerasani. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ngerasani ku padha karo mangan batange wong sing dirasani. Ayo coba. Lu yang ceramah belum selesai ngomong, jamaahe malah ngerasani sing ceramah. Mbok paham mbok enggak ngene iki diomongnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kenapa? Ya maaf. Karena sekali lagi hanya mauidhah, bukan uswah. Kita itu terlalu banyak teori, kurang amali, banyak trik, kurang action. Itu kita. Wong Islam duwe dalil an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari. Bahkan ada ayat Qur'annya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Harusnya umat Islam itu rapi, resian, bersih. Tapi kenyataannya kok kemproh-kemproh. Kota yang paling bersih itu Jepang, Australia, Jepang, Singapura, Venezuela. Itu bukan kotanya umat Islam. Kita dalilnya an-nadzafatu minal iman. Tapi lihat, maaf, kamar mandi di sebelah masjidmu pesinge 17 derajat, ngalang-alai fadilai sholat jamaah. Masjid kotor, kadang-kadang ono telek cecek, telek tikus iku nggak disuceni, malah dibunderi kapur. Wrr, kasih tulisan awas telek. Tapi di dinding masjid ada tulisan an-nadzafatu minal. Lucu. Halo? Punya dalil as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nyolong, nyuri, potong tangan hukumannya. Tapi kenapa maling masih gentayangan? Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap, yang disuap sama-sama neraka. Tapi praktek suap menyuap kok masih merajalela. Praktek korupsi kok nggak ada hentinya. Negara yang paling aman dari pencurian, dari kriminal itu malah Belanda, coba. Bukan negara Islam. Lah orang Islam sendiri kok nyolongan. Coba kalau saya tanya pasti jawabannya bisa jawab dan banter dan sama. Saya yakin jamaah sekian ini kalau saya kasih satu pertanyaan jawabannya pasti sama. Tolong dijawab. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Loh ya. Masjid malah. Katanya masjid rumah Allah. Allah maha melihat. Lah kok sandal sering hilang? Ulama dulu, kiai-kiai dulu sukses mengembangkan Islam kepada masyarakat bukan dari ceramahnya, bukan dari pidatonya, bukan dari mauidhah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanahnya. Suksesnya dakwah, suksesnya pengembangan Islam oleh para ulama dan kiai dulu itu bukan dari ceramah dan pidatonya, tapi dari contoh konkretnya. Apa yang dikatakan dilakukan, apa yang disampaikan diamalkan, bukan cuma omong doang. Halo? Sekarang kan enggak, cuman ngomong tok tapi enggak ada prakteknya. Kadang ada orang ceramah 2 jam yang diterangkan itu bab ikhlas. Para jamaah sekalian, mari kita beramal yang ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ikhlas itu bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, beramal murni semata-mata karena Allah, berharap ridha Allah, tidak berharap bayaran, tidak berharap balasan manusia. Karena balasan manusia hanya kecil nilainya. Allah yang membalas dan balasan Allah jauh lebih besar nilainya. 2 jam pidato tentang ikhlas, selesai pidato pulang gak disangoni karo panitia, ngamuk-ngamuk.
Gremeng. Padahal pidatonya bab ikhlas. Tapi pulang kok gremeng. Makanya panitia harus berpikir gimana caranya supaya saya nggak gremeng. Ngono. Gak usah keplok, gak melurun ngono. Duh, kiai dulu itu pidatonya dikit, tapi karena yang dipidatokan diamalkan makanya ampuh. Ada 20 orang nakal itu ngelumpuk di situ ini 20 nakal ngelumpuk di situ. Dipidatoni sama kiai, ndak lama 5 menit. Saudara-saudara, berhenti nakalnya, insaf, sadar, kematian bisa datang secara tiba-tiba. Awas, pas nakal mati. Ngono tok pidatone. Besok 20 orang nakal ini yang 19 insaf, sadar, waras, sowan ke kiainya. Terima kasih kiai, temen saya 20 orang nakal-nakal semua. Setelah dipidatoni kiai, sekarang yang 19 insaf, yang nakal tinggal 1. Kata kiainya, ya wis ben sing siji kuwi gawe obong-obongane neraka kuwi. Ya neraka ya butuh obong-obongan kok. Kalau nggak ada obong-obongannya kan nggak nyala nanti api neraka. 20 wong nakal dipidatoni kiai cuma 5 menit, besok yang 19 insaf. Nah sekarang ada 20 orang nakal dipidatoni Abah Anza garis miring Anwar Zahid 2 jam lek pidato, besok sing nakal dadi selikur. Soalnya ketambahan sing pidato. Kowe guyumu kok kaya setuju ngono. Lho kiai dulu itu pidato sebentar kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantretan sedejene sebadan kaula amul jage. Ki supaya kenging rahmat Allah, sayangi sareng Allah, jek kelopain mon malam tahajud. Ki pon sekadin to sebadan kaula aturage. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pleman ngono tok pidatone. Tapi kiai yang ceramah tentang tahajud itu istiqomah qiyamul lail, tiap malam nggak pernah meninggalkan tahajud. Makanya ampuh nasihat-nasihatnya gitu loh. Woi, sekarang ini ceramah 2 jam. Ciri orang soleh adalah qiyamul lail. Kalau pengen diangkat derajatnya dunia akhirat sama Allah, istiqomahkan sholat malam, jangan tinggalkan tahajud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sing ceramah babar pisan gak tahu tahajud. Halo? Khotbah pertentangan sidang Jum'ah yang berbahagia. Sekarang kita memasuki bulan Dzulhijjah. Bagi yang mampu diwajibkan menjalankan ibadah haji. Bagi yang belum mampu ada anjuran untuk berkorban. Mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk melaksanakan ibadah korban. 1 orang 1 kambing. Kalau seekor sapi bisa digunakan sekeluarga untuk 7 orang. Sing khutbah dhewe gak korban malah tukang ngentekno daginge. Wonten apa mboten? Wonge teko? Lungguhe nang ngisor apa nang panggung? Sing ndi wonge? Pakai celana apa pakai sarung? Sarung. Bajune lengan pendek apa panjang? Ndi to wong iki? Ajak-ajak rukun. Ayo rukun, ayo rukun, ayo rukun. Loh tapi dia sendiri nggak rukun. Gara-gara beda pilihan klebun, gara-gara beda pilihan caleg, gara-gara beda pilihan calon bupati. Wonten apa mboten? Padahal wonge pinter loh. Wonten apa mboten?
Wonge teko manggon ngisor apa ana panggung? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Ya Allah. Pecine ireng apa putih? Wonge lungguh apa ngadeg? Ndak ada kok. Kan sing ngadeg cuma aku tok. Berarti maksudnya aku. Kelangkong ki. Ki to rasa kelangkong ki. Ngerti ngene gak berangkat aku iki mau. Wis aku langsung bablas gambiran kono. Gak ngurusi wong Banyuanyar. Nah. Dan iya. Dan pantas saja kalau doanya juga ampuh. Walaupun maaf kadang doanya ndak fasih. Saya kalau urusan doa itu ya, jujur saya lebih mantep sama kiai-kiai di desa-desa, di pelosok-pelosok yang sudah sepuh-sepuh. Baca doa itu ndak fasih. Tapi saya amin itu karena saya mantep. Ndak fasih ndak. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut. Itu saya aminkan betul-betul. Amin ya Allah, amin. Saya percaya itu mandi dongane mustajabah. Kenapa? Saya yakin kiai seperti itu nggak bisa bikin proposal. Ampuh doanya mustajabah. Lah kalau ustadz sekarang fasih kalau berdoa. Robbana Acina. Saking fasihnya itu gak terima atina. Acina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wah leh maca kok nganti intil-intile merotoli. Hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar. Tapi dongane ngobos. Soalnya ustadz model ngono iku pinter nggawe proposal dan berani ngerubah kwitansi. Nggak mungkin mandi. Lah orang dulu itu doanya kadang Masya Allah lucu dongane tapi ampuh. Ono kiai Jawa dongani wong lara untu sakit gigi mentek-mentek disuwuk ngene Bismillahirrahmanirrahim godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh sebul nang gone untune sing sakit sembuh kok. Ya sampean sing maca ya diantemi wong sampean. Punya acara yang hujan deres itu ndak usah nyari pawang, ndak usah nyari dukun, malah ditantang itu hujan, lepas baju, menantang langit. Doane tuh ngene cara Jawa, karo ndangak nantang udan, deres ini udane. Bismillahirrahmanirrahim. Langite ora sida udan, udana mek saoyoh jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hujan deres langsung keracak sauyo jaran pet terang reda hujannya. Saya pernah praktek lu bener pas ya pengajian kayak gini malam-malam pula ndak ada tenda ya kayak gini lu serius-seriusnya saya ceramah hujan deres jamaah berdiri semua mau bubar. Saya teriak jangan bubar, kita berada di majelisnya Allah, majelisnya Rasulullah yang menurunkan hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah, sama-sama doa minta hujan reda kepada Allah. Aku teriak mandek kabeh ndak jadi bubar. Loh, aku teriak bukan karena apa-apa, aku nggak mau kehujanan sendirian. Enak orang-orang mau buyar nanti aku kodanan dewe aku.
Lah aku mau lari duluan ya malu aku sing ceramah kok. Akhirnya saya ajak baca ayat kursi, terus Fatihah sama tabat 3 kali. Alhamdulillah tambah deres. Ini saya mikir, lah saya ayat kursi, Fatihah, tabat 3 kali, kok kalah karo doa uyuh jaran. Bisulen nih lo, bisulen teyang nambani nganggo upel lirung lho coba. Dongane mek bismillahirrahmanirrahim, kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung gak sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ambil upil lirung dicutik dioserno, dioles udune, sembuh. Nek iki aku tahu praktek temen nih. Pernah bisulen gede teyang aduh. Besok ada jadwal ngaji. Lah ini kalau nggak sembuh panas dingin nih. Aku inget wah iki ana donga mandi. Sore-sore tak baca. Bismillahirrahmanirrahim, kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung gak sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak cutekno upil irung. Kate aku pas beler dadi oleh akeh. Pas meler kok wis ngusep-usepno. Subhanallah, sore tak suwuk, paginya udune langsung manak telu. Doanya sama tapi ampuhnya berbeda. Itu loh. Halo? Syekhona Khalil Bangkalan. Wah, kiainya kiai se-Indonesia. Terkenal waliullah, ampuh. Itu ada klebun. Beda klebun, keduan hajat. Mantan. Waktu itu musim penghujan. Gitu loh. Lah klebun ini kan mikir, aku punya hajat kalau hujan nanti nggak ada yang datang ini. Gimana? Kacau ini. Akhirnya sowan ke Mbah Yai Khalil Bangkalan, minta tolong, Kiai, nyuwun doa. Ke mandar nih kita hujan Kiai. Kula keduan hajat mantan Kiai. Mbah Yai Khalil nggak ngapa-ngapain. Di depannya ada kertas, terus nulis eret, dilipet, terus dibilangin, ini pasang di atas pintu depan rumahmu. Jangan dibuka kalau hajatmu belum selesai. Jangan buka. Mun hajat heda kita marah. Jangan dibuka ini. Kalau dibuka gak mandi. Wes, begitu waktunya tiba, klebun itu punya hajat. Hujan deres sekitar Bangkalan itu hujan deres semua. Tapi desanya klebun itu gerimis kecil aja enggak. Betul-betul ampuh itu. Sampai ini klebun penasaran. Ini yang ditulis sama Syekhona Khalil ini apa kok begitu ampuh? Ayat kursi apa ayat meja? Ada apa itu? Oh, ulane bapak-bapak ucul. Oh saya ya kayak gini lagi cerita serius-serius ribut perkara ula. Dilanjut apa ndak? Ya kalau dilanjut ya duduk lagi wong ula cilik ae kok wedi. Halo? Mbuh. Oi. Ini Pak Lurah klebun penasaran. Begitu ampuh jimatnya yang ditulis sama Syekhona Khalil. Wong sekabupaten Bangkalan itu loh hujan deres semua. Tapi desanya klebun yang punya hajatnya terang benderang. Gerimis kecil aja enggak. Begitu hajatnya selesai, klebun penasaran. Ini yang ditulis Syekhona Khalil ini surat ikhlas apa surat gak ikhlas? Ayat kursi apa ayat lemari? Akhirnya kan kalau hajatnya udah selesai boleh dibuka. Diambil dibuka. Begitu kertas dibuka, klebun ini tertawa terbahak-bahak. Agel, karena ternyata lucu. Yang ditulis Syekhona Khalil ini bukan ayat Quran, bukan sholawat, bukan wifid, bukan jimat. Bahasa Madura. Bunyinya gini tulisannya. Pala anak klebun raja.
Lho wong ngono kok iso dadi jimat ayo. Palak nak klebun raja. Iso gawe nolak udan. Menengo kae. Ini serius ini. Jadi ya yang ampuh itu orangnya. Oke. Ini begini ya, ini perlu saya sampaikan bahwa meringati Maulid Ngadi dengan ngaji kayak gini harus terus supaya kita bisa berislam dengan benar. Karena Islam di dunia ini sekarang ini secara umum terpecah menjadi 3 kelompok besar. Ada yang tatoruf, ada yang irhabi, ada yang tawassut, ada yang radikal, itu yang keras-keras itu. Ada yang liberal, agama hanya difahami dengan akal, itu liberal. Ini mulai banyak di Indonesia karena orang Indonesia ini agak latah. Ada orang punya jamaah dikit aja nanti udah ngaku-ngaku jadi kiai. Jamaahnya tambah banyak, mulai naik ngaku jadi wali. Nanti punya banyak pengikut, nabi. Loh, di Indonesia ini kan udah banyak orang yang ngaku jadi nabi. Ada dulu namanya Ahmad Musoddek itu, guru olahraga ngaku jadi nabi. Katanya dikasih wahyu sama malaikat Jibril di Bogor. Lah lapo malaikat Jibril belakraan tutup Bogor. Lah ini guru olahraga jadi nabi, umatnya diajak pencolotan terus. Itu malah ada perempuan namanya Lia Aminuddin ngaku jadi nabi, lama-lama ngaku jadi malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yo prei menstruasi barang ngono. Wis mati saiki wonge. Ada lagi perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, tukang cukur ngaku jadi nabi, namanya Tugimin. Namanya udah nggak pantas kok, mosok Nabi Tugimin alaihi salam. Nah ini kalau di solawatan nok saru, nek ya sallallahu ala Muhammad pantas, sallallahu alaihi wasallam. Coba yang tadi sallallahu ala Tugimin, gak pantas blas. Di Malang ada mantan petinju namanya Yusman Roy. Itu mengajarkan sholat boleh diterjemah pakai bahasa masing-masing. Ya Allah. Jadi lek komat bukan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Komatnya Allah Maha besar, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Mari kita sholat, mari bahagia. Sholat segera ditegakkan, Allah Maha besar, tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya imamnya maju. Jadi takbiratul ikhramnya bukan Allahu Akbar, diterjemah Allah Maha besar. Lah ini makmumnya yang orang Jakarta Betawi ya. Allah gede banget. Ada makmum yang orang Banjar sana. Bahasa Banjar gede itu kan ganal. Allah nal ganal. Tetangga saya Bojonegoro, Gusti Allah kawedi. Nah, yang paling lucu tretan Madura. Tretan Madura takbir Allah Maha Jeraja tak iya. Budal tak iya nah. Allah Maha Jeraja tak iya. Jadi ngimami ya. Bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin baca Fatihahnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menjadi Raja pada hari kiamat. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nyautnya enggak amin, jadi terjemah kabulkan. Sembuh. Ini baru dimensi ritual. Waduh, waktunya enggak mencukupi ini. Tuh kan kelihatan banget kalau sayang sama aku. Saya nomor 2. Dimensi sosial. Jadi bukan hanya vertikal tapi juga horizontal.
bukan hanya ubudiyah tapi juga muamalah. Memang Islam mengajarkan keseimbangan. Bukan hanya doa tapi juga usaha. Betul? Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Kalau orang-orang awam kelasnya kayak kita mengandalkan usaha-usaha, ini usahaku, nggak mau doa, itu melupakan Allah. Sombong itu orang. Apalagi doa aja nggak mau usaha, omong kosong. Ada anak monduk nang ponduk ya nang ponduk. Kita dadi kiai. Kan tak mau ngaji, tak mau belajar, tak mau mutolaah. Ya penggaweane sila wiridan karo muter tasbih. Wiridan terus. Sulastri. Sumyati. Sundari. Sulika. Supia. Samsia. Pokoke rondo sakali baru metu kabeh. Nggak mau belajar, nggak mau ngaji, pengen jadi kiai. Ini jelas satu, ujiannya ndak lulus. Dua, pulang nggak jadi kiai malah jadi dukun. Gitu loh. Paham tak gak diomongin ini? Kayak ada bapak-bapak pengen punya anak. Loh istrinya lo nggak diapa-apain, difatihai tiap malam. Wong istrinya tidur jebablah, nggak diapa-apa no. Dibuka perutnya seret. Ya Allah, semoga istriku hamil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladhdallin. Sebel wetenge. Tinggal ngalih. Gak apa-apa no. Besok malamnya juga gitu. Istrinya wis nyoketang latang-latang. Dideketin, dibuka perutnya seret. Semoga hamil ya Allah. Al-Fatihah. Waladhdallin. Sebel. Tiap malam Fatihah terus. Hamil apa enggak? Punya anak apa enggak? Ya enggak mungkin hamil, enggak mungkin punya anak. Iya Fatihah iya, tapi ojo Fatihah toh. Ya kudu karo dieker-eker. Fatihah tok. Sapa takon apane sing dieker-eker? Ngono ya ditakokno. Duh, bektona sih tak cukup. Siapa ngomong larang-larang? Saya ngomong mahal larang musuh. Ya, pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Gak usah ngundang toko Bojonegoro. Ayo ketua RT naik ceramah. Larang murah tergantung kualitas. Lokal karo internasional seje. Ya Allah, makanya gini ya. Banyak orang yang masuk surga karena ibadah sosial, banyak pula yang masuk neraka ya gara-gara ibadah sosial, gara-gara dosa sosial. Gitu loh. Ingat gak ada seorang kiai masuk neraka nggak bisa masuk surga gara-gara selilit. Tahu selilit? Yang dipakai ganjel apa yang dipakai ini loh, apa ya bahasa Maduranya apa itu, sotel, tusuk gigi itu loh, tusuk gigi, acongkek, ya acongkek, tusuk gigi itu loh. Itu ceritanya kan gini, ada kiai itu habis makan, terus ada daging yang di sela-sela giginya selilitan kalau cara cak Jawa. Nah terus bunyainya maknyeknya itu lagi nawar kayu bakar. Zaman dulu belum ada LPG, ada penjual kayu bakar yang dipikul. Maknyek bunyainya itu nawar kayu bakar mau beli. Lagi kiainya deketin ya karena ada kotoran di sela-sela giginya, nggak sengaja dia beset itu ngambil kayu dikit seret ngono dipakai tusuk gigi gini. Terus ini masuk rumah nggak bilang sama yang jual kayu. Ini besok setelah kiai itu wafat di akhirat, administrasi alam kubur beres, administrasi akhirat beres. Begitu mau masuk surga, buka pintu surga itu ndak bisa. Pintu surga untuknya nggak bisa dibuka. Kenapa? Terganjal tusuk gigi.
Jadi kayu kecil sret yang diambil untuk tusuk gigi itu berubah jadi kayu raksasa yang menghalang-halangi pintu surga sehingga nggak bisa dibuka. Ayo coba, apalagi yang nyuri kayu di hutan. Lah nek Pak Klebun kepala desa, hati-hati, nanti mau masuk surga nggak bisa, terganjal stempel. Nek kiai yo penceramah yo keganjelan mik. Lawange swarga keganjelan mik ra iso mlebu. Tapi di sisi lain ada perempuan nakal masuk surga gara-gara ngasih minum ke anjing. Ngasih minum ke patek. Loh, kan ini ceritanya ada perempuan nakal. Apa ya namanya perempuan nakal itu? Apa? Purel. Ya begenggek atau lonte-lonte. Ini lonte pulang dari majelis perlontean. Ini di tengah perjalanan dia merasa lapar, merasa haus. Akhirnya dia berusaha nyari minum, nyari sumur. Ada sumur tua, seneng dia. Tapi nggak ada timbanya. Dilepaslah selendangnya, dimasukkan ke sumur, setelah basah oleh air diambil, kemudian diperes ke mulutnya, diminum, seger dia. Begitu dia mau jalan, dia melihat ada anak anjing, bahasa Inggrisnya the kire, ada anak anjing yang kejet-kejet itu, sama karena kelaparan dan kehausan. Ini pelacur ini kasihan, wah kasihan ini. Kalau saya yang manusia saja kehausan begitu menderita, anak anjing ini mesti merasakan hal yang sama. Dia balik ke sumur tadi, dilepas lagi selendangnya, masukkan ke sumur, setelah dapat air ditarik dan dipereskan ke congornya, ya kecolong patek gitu. Diminum sama anjing, dia seger jalan. Bersamaan dengan itu para malaikat beristighfar memohonkan ampun untuk perempuan nakal tadi. Allah menerima taubatnya, mati husnul khotimah, masuk surga. Masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Apalagi ngasih minum kiai. Aslinya aku yo pengen minum tapi todus. Ini pentingnya dimensi sosial. Ibu bapak, halo. Ibadah haji itu ritual, urusan sama Allah. Tapi kalau sosialnya nggak beres, ditolak. Kan ada cerita. Halo? Orang haji pakai duit haram. Man hajja bi haramin aw min haram, idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Orang berhaji pakai duit haram, ketika dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, ditolak sama Allah karena duitnya haram yang dipakai untuk haji. Dia talbiyahnya khusyuk, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Dijawab sama Allah, gak labbaik-labbaikan. Labbaik apaan? Duit haram dipakai ke sini, gak diterima sama Allah. Makanya ada cerita, ada pejabat sekelas, ya pokok pejabat lah, nggak saya sebut namanya, itu pergi haji sekeluarga pakai duit hasil korupsi. Awalnya lancar, tapi ketika lempar jumroh ada kasus, ada masalah. Apa masalahnya? Batu yang dipakai ngelempar jumroh itu balik terus. Setiap dilempar Bismillahi Allahu Akbar, cetak batunya balik. Diambil lagi dilempar Bismillahi Allahu Akbar, cetak balik. Berkali-kali dilempar balik. Dia penasaran, diambil itu batu, diperhatikan, ternyata batu itu ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Podo setanian teman-teman. Nah kan lempar jumroh itu simbol ngelempar setan, jarine setan, podo setane ngantem kan gitu. Ya Allah. Nah ini aku dirubung kewan nopo iki jenenge. Lumayan baunya. Panitianya memang sentimen. Jadi sengaja meja saya ditaruh persis di bawah lampu supaya binatang-binatang ini jatuh ke minuman dan nanti saya minum. Halo? Halo?
Nah, yang terakhir dimensi intelektual itu namanya ilmu pengetahuan. Jangan sampai jadi orang bodoh. Karena amal kalau nggak didasari dengan ilmu ditolak. Ini saya sebenarnya keterangannya masih separuh, tapi karena keterbatasan waktu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah. Waktunya sayang. Ya udah, kalau sarung kamu ya, kamu mau sarung. Sini. Izin Kiai, izin ge, Mas, mik Mas, satu Mas. Sini kamu. Halo. Sini. Odik mik. Sini kamu, ndak usah agile. Tawa-ketawa, senyum. Kamu namanya siapa? Muhammad Fahmi Ali. Panggilannya? Fahmi. Rumahnya? Sumber Gondo. Kamu kesini? Oke, Glenmore. Kamu kesini sama siapa? Sama saudara. Sama saudara. Naik apa? Naik sepeda. Naik sepeda motor. Kamu yang bonceng apa yang dibonceng? Yang digonceng. Kamu sampai sini jam berapa? Fahmi sekolahnya kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7? Oh, SMP kelas 1. Mondok apa enggak? Masih mau mondok. Oh, masih mau. Kenapa enggak kemarin mondoknya? Rencananya mau mondok kemana? Di situ di Kuswasil. Di mana? Kuswasil. Lah ya mana itu? Glenmore. Mondok nak. Kalau enggak mondok nanti kamu kena pengaruh pergaulan, kamu nanti nakal. Nanti cita-citanya pengen jadi apa coba? Belum tahu. Ini makhluk gak jelas ini. Ya paling tidak pengen jadi tentara, polisi, dokter, ustadz, kiai, apa pengen kayak apa gitu nanti kalau udah gede. Nggak imbang kan kalau di bawah teriak-teriak, begitu di atas pelungkar kayak ular keket gini. Kamu mau sarung? Tahu. Sarungnya cap apa? Mangga. Nah, iya, kalau mau sarung sekarang kamu nyanyi bahasa Madura. Ya harus bisa. Kulepane kale orang Madura. Oh no. Aku iso kok hole olang. Pokoknya nyanyi bahasa Madura. Kalau nggak bisa turun, ganti yang bisa. Ayo, ayo kamu, siap? Halo, ayo kamu. Coba ini perhatikan perempuan lo ini. Coba salam dulu, salam dulu ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Esti. Siapa? Esti. Ya. Rumahnya mana? Di Kajar. Kajar? Iya, di situ, di utaranya Darussalam. Di situ di mana? Kali Baru. Oh, Kali Baru. Sini Kesti. Kesti sekarang sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. SD apa MI? SD. Berarti 1 tahun lagi lulus SD. Rencananya melanjutkannya ke SMP apa MTS? Mau mondok. Bener. Iya. Mondoknya kemana? Enggak tahu. Enggak tahu. Tapi mondok ya? Ya. Cita-citanya Kesti pengen jadi apa? Mau pramugari. Oh, pramugari, ngerti kamu. Cita-cita enggak jelas. Saya ojo deket-deket sama cewek. Udah, harus tak halangi kamu kenaan kamu sama ini pramugari kok ini. Enggak apa-apa, pramugari tapi santri, pinter kamu. Abah, aku sudah follow loh. Apa? Sudah follow YouTube-nya. Udah follow? Iya. Berarti Esti tahu nama channel YouTube-nya Abah? Tahu. Apa namanya? Enggak tahu, ibuku yang tahu. Katanya udah follow, udah subscriber. Sudah. Loh, ini kamu yang tadi pas Abah baru turun dari mobil yang nyamperin Abah tadi? Iya. Kenapa kok kamu ngejar-ngejar Abah kayak gitu? Kepengen salim. Kalau udah salim? Enggak tahu. Oh, aku tadi baru turun dari mobil kok ada anak perempuan langsung ngejar aku, langsung salim, tak bilang, Abah, aku udah ngefollow, aku udah subscribe. Oh ini berarti kamu. Iya. Kamu mau bilang kayak gitu, berarti ibu kamu sering dengerin ceramahnya Abah? Setiap hari. Setiap hari? Iya, setiap ada liftnya Abah. Setiap ada live-nya Abah? Iya. Namanya siapa ibunya? Ibunya Esti namanya siapa? Hah? Kok enggak? Jawa apa Madura? Jawa apa Madura?
Madura. Oh Madura juga, enggak apa-apa. Suka dengerin ceramahnya Abah? Iya. Ayahnya Esti juga suka? Enggak ada ayahnya. Aku aslinya wis kroso. Maaf ya, abang nggak tahu. Maksudnya ayahnya nggak ada itu ayahnya pergi apa gimana sayang? Hah? Ayahnya udah dipanggil Allah ya, ya sayang. Enggak, ayahnya udah menikah lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Bapak sayang, pantas nggak aku tadi ayah? Dan sayang nggak boleh nangis. Pramugari itu nggak boleh nangis sayang, nggak boleh nangis kok. Sekarang ibunya Esti datang apa enggak? Datang. Di mana ibunya? Itu. Yang mana? Oh itu. Ya udahlah. Ya udah. Esti juga ikut dengerin kalau ibu dengerin ceramahnya Abah. Iya. Ikut ketawa-ketawa gitu. Iya. Yang paling suka kalau Abah lagi sama anak-anak itu ya. Iya. Nah sekarang Esti mau tampil apa? Mau apa itu dah? Mau hafalan. Hafalan apa sayang? Tauhid. Tauhid? Iya. Yang apa? Bab apa? Aqidatul Awam. Oh Aqidatul Awam. Udah hafal Esti? Sudah. Udah, jangan sampai salah. Kamu hafal Aqidatul Awam? Hafal apa enggak? Gapal. Hah? Gapal. Enggak hafal. Aqidatul Awam itu Abda'u bismillahirrahmanirrahim itu. Salah ya Esti ya? Abda'u bismillahirrahmanirrahim itu ya? Coba ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wa salamu samada alan nabilil khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabisa bilatimil haqqi ghaira muntabi. Wa ba'du fa'lam wujubit marifa min wajibil lillah li istri nasifa. Fallahu majudul qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa waidun wa qadir muridun alimun likulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatu sab'atun tantadimu. Sudah cukup, tepuk tangan. Ini anak Banyuwangi ini namanya. Ya udah, kamu mau sarung? Mau sarung enggak? Terus maunya apa? Uang. Hah? Uang. Uang? Ya bentar, kalau kamu minta uang, kamu mau tampil apa sayang? Pidato. Mau pidato? Namanya siapa? Alma. Alma, rumahnya mana? Di situ. Endi omahmu? Kelas berapa sekolahnya Alma? Kelas 4. SD apa MI? MI. Udah pernah ikut lomba pidato? Belum. Belum. Yang ngajari pidato siapa sayang? Umi. Uminya sendiri? Iya. Bener? Sekarang uminya ada? Itu. Oh itu. Alma naik ke panggung ini maunya Alma sendiri apa disuruh uminya? Maunya Alma sendiri. Maunya Alma sendiri. Bener? Bener. Siap. Siap. Pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Judulnya apa pidatonya, tentang apa? Anak soleh dan solihah. Anak solih dan solihah. Ayo coba kayak apa, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mab'usi rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Kepada Aba Anza yang saya ta'zimi. Mana Aba Anzanya? Mana? Ini. Hah? Oh iya, ayo udah. Bapak
Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juru penerang duniawi dan ukhrawi sekaligus pembawa rahmat bagi seluruh alam. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya, Dalilah Alma Mufidah Arifin, akan membawakan pidato yang berjudul Anak Soleh dan Solihah. Mencetak anak soleh dan solihah. Caranya mencetak gimana? Masa anak bisa dicetak? Ayo lanjut. Mencetak anak soleh dan solihah yang menjadi kebanggaan orang tua tidaklah semudah membalik telapak tangan. Ini membalik telapak tangan ini mudah ngene tok. Tapi lek mencetak anak kuwi angel. Terus harus melalui proses. Nah, prosesnya ini yang penting. Nak terus nak. Harus melalui proses dan belajar sejak dini dengan kesabaran dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, marilah kita bersama menyimak mars berikut ini. Mars, onok mars kayak drum band. Ayo kayak apa Alma marsnya? Lembaga Madrasah Ibtidaiyah, lagu Mars MI tak tunas bangsa, junjung tinggi panji agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Udah cukup, Marsnya cukup, lanjut pidatonya. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, apabila kita menginginkan anak soleh dan solihah yang menjadi kebanggaan kita semua, tidaklah semudah membalik telapak tangan neh. Angel mencetak, udah cukup sekian, ayo Alma. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Keren. Nih tak kasih sarung. Bahaya. Top. Kamu bisa enggak? Enggak. Enggak dikasih kamu. Pinter Alma ya. Dah. Nih tak kasih. Satu. Duh gak ada lagi Alma. 150 ya. Dulu. Ini ada bon utang iki katut. Dah, makasih ya sayang. Kamu minta sarung? Hah? Mau minta foto. Hah? Foto. Kamu udah masuk YouTube? Apa udah ditunggu sama yang di Gambiran? Kamu minta sarung enggak? Enggak, minta duit tok. Tadi katanya enggak. Minta. Ya udah, bikin kata-kata dulu. Bentar Alma, ayo pegang.